Teman-teman dan sahabat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan TRS Voice. Teman-teman, video saya kali ini saya ingin membahas sesuatu terkait dengan komentar dikala saya memposting tentang pentas Mas Akbar selama 3 hari berturut-turut. Yang pertama adalah komentar dari Mbak Rosi Mardiah dari Kediri. Yang Mbak Rosi Mardiah ini selalu mendukung siapa saja yang lagi berkarya di bidang seni, baik Mas Akbar, Mbak Niken, atau sinden-sinden lain yang masih muda, termasuk seniman lain, dalang-dalang lain. Seperti Mbak Rosi ini seperti dari WMC, yaitu Wayang Mania Community. Jadi Wayang Mania itu selalu melihat wayang di mana saja, termasuk di kala pentas Mazda di Senori itu juga melihat. Jadi melihat wayang siapapun dalangnya yang penting bagus. Kemudian Mbak Rosi ini menurut saya juga siapa saja didukung itu bagus ya. Coba kita bacakan teman-temannya. Ini komentar dari Mbak Rosi Mardiah. Om Tris, tanggal 24 saya mandengin 2 HP, Mas Akbar dan Mbak Brigel. Kalau Mbak Niken sama Mbak Elisa Orkarus Alaso ikut Om Kangko di Karanganyar, Jateng. Semoga Mas Akbar dan Mbak Niken sama-sama moncer dan sukses karirnya, amin. Terima kasih Mbak Rosi informasinya. Jadi seperti itu teman-teman, ternyata pada tanggal 24 itu Mas Akbar pentas dengan Brigel ya, kemudian si Mbak Niken dengan Pak Kangko. Waktu itu juga bersamaan dengan juga pemeriah atau bintang tamunya juga Mbak Elisa Orkarus Alaso. Jadi seperti itu sudah biasa. Jadi namanya bintang tamu itu bisa pentas bersama-sama ya. Jadi suatu hari mungkin Mbak Brigel juga sama Niken Salindri. Kalau Niken Salindri bersama Mas Akbar memang sampai sekarang belum ada pintu masuk ya. Belum ada pintu masuk, mudah-mudahan besok ada pintu masuk bisa pentas bersama, karena masih banyak yang mengharapkan seperti itu. Saya kira semua mengharapkan ya pentas secara profesional. Kalau sekarang belum ya dimaklumi saja. Seperti itu Mbak Rosi. Tentunya saya selalu mengatakan begini. Kalau saya mengupload sebuah video kemudian menyangkut ada Mbak Niken Salindrinya, mesti saya katakan begini, Niken Salindri mudah-mudahan moncernya ya, viralnya masih lama ya, karena apalagi masih muda seperti itu, makanya tetap harus dirawat seperti itu ya. Jadi saya bisa menyantolkan kalau ada seperti ini loh teman-teman. Kadang-kadang namanya konten kreator itu ya apa yang dipikirkan, apa yang dilihat itu diupload ya. Suatu hari kita juga akan mengupload siapa saja ya. Akhirnya tanggal 24 Juni itu tentunya di medsos ya. Kalau kita melihat dari, kalau yang di Nganjuk saya dekat melihat Mazda tentunya bisa, tentunya yang jauh-jauh kan tentu melihatnya di YouTube, di media sosial. Mudah-mudahan semuanya sukses teman-teman ya. Mudah-mudahan semua sukses, pentasnya bisa menghibur orang. Kemudian teman-teman, tadi juga ada yang mengatakan di tanggal berapa ya, 23 Juni itu Mazda dengan bintang tamu siapa? Rinvi Ananda siapa, kalau salah dikoreksi ya, dan Cak Meo ya. Ada yang mengatakan bahwa Rinvi itu anak buahnya atau grupnya Mayangkara.
baru tahu, saya kira Rinvi itu orang mana. Terima kasih ada informasi semacam itu. Tentunya ya seperti itu teman-teman. Jadi namanya seniman ya seperti itu. Jadi ya, kalau di Astabrata kan hemat saya, apa yang saya amati, apa yang saya dengarkan terbuka bagi siapa saja. Entah itu memang permintaan dari Astabrata atau permintaan dari yang nanggap, kita tidak tahu. Yang penting kerjasama tanggal 23 itu Mbak Rinvi mudah-mudahan juga sukses, ada chemistry, ada sambung rasa dengan Mas De Akbar dan tentunya lawannya Cak Meo ya, seperti itu. Kemudian apa lagi yang perlu saya sampaikan teman-teman, biar ini kita itu, konten saya itu konten diskusi, apa yang saya ketahui akan saya sampaikan pada Anda semua ya. Jadi istilahnya bahwa seniman di daerah itu tidak bisa bek-bekan, iki bekku, iki bekmu, tidak bisa. Jadi misalnya Rinvi ikut Mas De Akbar tentunya dikala Mayangkara sedang off. Ya, Mayangkara sedang off. Kemudian perjanjian si Rinvi dengan Mayangkara kita juga tidak tahu, karena biasanya seperti ini ya. Biasanya seperti ini, mana yang dahulu ya. Jadi Rinvi sudah memberanikan diri, berarti apalagi disebut sebagai bintang tamu, berarti pasti sudah punya kelebihan, sudah memenuhi syarat untuk menjadi bintang tamu. Kemudian ada informasi tadi dari siapa bahwa Rinvi itu pinter joget ya, pinter nari. Nah tentunya akhirnya dipilih Mas Akbar lah. Dipilih itu seperti apa ya, kadang-kadang kan yo namanya dunia maya sekarang kan, Mas aku kapan-kapan diajak mau lo ya, kapan aku kok tidak diajak. Karena begini teman-teman, bahwa seniman itu ya suatu hari kalau dia sudah merasa punya kemampuan pasti pengen berkibar, jadi pengen keluar dari sarangnya agar dia juga bisa moncer seperti itu, seperti yang terjadi pada Rinvi ini. Saya juga belum tahu ya, bahkan Astabrata sudah menunjukkan sebagai bintang tamu. Mbak Rara saja tidak disebutkan bintang tamu, kemudian Mbak siapa itu, Birgita Ayu juga tidak katakan sebagai bintang tamu. Tapi kalau kemarin si Mbak Nandasari ditulis sebagai bintang tamu, itu tidak tahu. Saya tidak tahu apa memang ada permintaan tidak usah ditulis atau seperti apa, itu tidak tahu. Dan itu sebenarnya menurut saya kan pemeriah. Jadi pemeriah itu seorang seniman yang ikut grup yang bukan grup biasanya. Akhirnya itu menjadi pemeriah. Masalah ditulis dan tidak itu adalah ya urusan daripada si yang punya grup kesenian yang akan pentas. Kemudian ada lagi yang perjanjiannya seperti ini, boleh ikut orang, misalnya di job orang bisa, tetapi suatu hari grupnya pentas maka orang itu dibatal nih, itu ada. Tapi tipe yang seperti itu kurang menguntungkan bagi seniman. Akhirnya yang mau ngejob terlanjur di job, diberitakan pada yang tuan rumah, bahkan sudah diumumkan, akhirnya tidak bisa. Itu kurang bagus ya. Makanya tapi ada ya, misalnya seperti ini yang masuk akal kan, misalnya seperti Pak Cahyokun tadi, kemudian sindennya namanya si siapa itu namanya, Umi Hafifah dan Winong Nawangsih, itu karena kebetulan dilatih dari Om Cahyokun tadi, kemudian kebetulan dia masih menjadi mahasiswa, tentu dia akan taat, tidak akan pentas di mana-mana sebelum mendapatkan izin daripada sang guru. Karena nanti kalaupun toh di job orang, tapi kalau Pak Cahyo main pasti ikut pentas Pak Cahyo, dan itu sebelumnya sudah ada satu kesepakatan. Makanya kan jarang ya si Umi Hafifah dan Winong Nawangsih itu yang saya lihat pentas dengan orang lain seperti itu. Nah kemudian biasanya Pak Cahyo sebagai dosen, Bu Kaisi sebagai dosen, kalau sudah lulus mulai diberi satu kebebasan ya, seperti Birgita untuk mencari pengalaman dengan seniman yang lain ya, ikut Mas Akbar, akhirnya rame, viral. Ternyata sekarang
seperti bir kita itu di Pak Cahyo termasuk sudah sinden yang senior yang bisa menghidupkan ya. Jadi kalau belum ada bintang tamunya, tidak ada bintang tamunya, ya ini seri panggungnya adalah si Bir Gita Ayu, karena Bir Gita Ayu itu bukan pandai menyanyi saja, tetapi bukan hanya cantik saja, tetapi bisa menghidupkan suasana, bisa memberikan inisiatif, masukan sehingga panggung menjadi meriah. Seperti itu teman-teman. Guru itu pasti akan senang kalau muridnya moncer, muridnya terkenal, muridnya pintar. Misalnya seperti Mbak Nandasari yang sekarang kemarin itu bisa pentas dengan Mas Akbar, tentunya pasti direstui oleh Pak Sun Gondrong ya, karena tentunya kalau ikut Pak Sun jelas pelajaran nari, nembang, cengkok dan lain sebagainya. Tetapi untuk bisa berkibar itu tidak cukup itu, harus banyak pengalaman, tanggung jawab sendiri dikala pentas dengan orang lain, karena harus tanggung jawab untuk memeriahkan. Makanya kalau kita lihat itu pasti grup itu kalau tampil pasti bongkar pasang ya seperti Mas Akbar sendiri kadang-kadang sindennya yang biasa tidak ada, dia disarikan ganti. Mayangkara juga seperti itu ya, sindennya tidak selalu itu saja, kadang-kadang ada yang keluar, ada yang tidak ikut karena kebetulan mungkin ramai atau mungkin ada kesepakatan yang bergesekan. Itu sesuatu yang biasa dalam kehidupan di mana saja teman-teman, kehidupan di mana-mana ya. Jadi intinya seperti ini nah teman-teman, bahwa tidak ada grup yang mengekang seorang seniman untuk tidak boleh ikut orang lain, karena bahwa seniman itu juga butuh berkibar. Kemudian kalau dibelenggu tentu akhirnya orang lain tidak mau meminang gitu loh. Padahal kan bahwa seniman itu juga butuh budget, butuh penghasilan ya. Kalau bisa tiap hari main, sedangkan grup tertentu yang jelas kan tidak bisa tiap hari main. Misalnya katakanlah Asabrata 1 bulan 10 kali. 10 kali itu kan lebih senang kalau 1 bulan 20 kali. Sehingga bisa tetap pentas di grup-grup yang lain. Hanya kesepakatannya seperti apa, tentunya etika, harus ada izin. Ya izin, misalnya kan seperti ini, seperti misalnya si siapa sindennya itu yang kecil itu, Mbak Sinta. Mas Akbar, saya ini tanggal ini mau pentas di sana, boleh enggak? Jangan, saya ada pentas untuk Asabrata, ya enggak berani. Tapi kalau tidak pentas kok enggak apa-apa. Seperti itu loh teman-teman ya, karena juga bahwa Asabrata sendiri sinerginya juga perlu belajar di tempat lain sehingga kendel akan lebih maju. Seperti itu teman-teman di panggung hiburan itu. Makanya kalau dulu ada saling menghujat itu saya khawatir, karena suatu hari kan akan pentas bersama gitu loh. Walaupun dia tidak apa-apa, tapi kalau fan-nya itu saling menghujat kan menjadi tidak nyaman itu loh teman-teman. Kemudian teman-teman ini yang terakhir ya, misalnya saya jadi dalang, sinden-sinden saya yang masih muda-muda saya ajar, sudah pinter semua, tetapi saya belum tentu bisa membuat sinden itu menjadi moncer, menjadi terkenal, menjadi viral. Jadi pintu masuknya untuk viral, pintu masuknya untuk keterima itu tidak tahu, itu misterius teman-teman. Misalnya begini ya, misalnya Rinvi itu saya tidak tahu Rinvi itu sudah viral atau belum, saya tidak tahu. Misalnya Rinvi itu masih ikut Mayangkara itu di bawah bayang-bayangnya Niken Salindri ya. Nah, karena sebenarnya dia merasa bahwa sebenarnya saya itu sudah serba bisa loh, saya itu sudah punya potensi. Siapa tahu nanti ikut Mas Akbar akhirnya menjadi terkenal, atau suatu hari ikut Yusuf Ansor yang dulu biasa-biasa saja menjadi terkenal. Karena biasanya ada satu momen yang membuat dia dikenal orang dan membuat orang senang. Akhirnya banyak yang suatu hari pakai itu loh, pakai Rinvi itu loh, atau pakai Bir Gita, atau pakai Prigel, atau tetap pakai Niken Salindri saja karena katanya ini yang multi talenta. Seperti itu teman-teman. Jadi ada yang bisa melatih bagus, tapi
tidak bisa membuat seniman itu menjadi viral, menjadi terkenal. Kadang-kadang justru ikut orang lain itu menjadi pintu masuk. Seperti itu teman-teman. Makanya menurut saya tidak bisa be-bean. Yakin kalau seniman seperti Pak Sumbondro, Pak Cahyokun tadi, Mas Kangko itu pasti paham ya. Sinden-sinden masih muda, mungkin si Winong Nawangsih atau Umi Afifah ya sudah bagus, yang jelas nyanyinya bagus, bahasa tubuhnya bagus, cengkoknya bagus ya. Tetapi biar bisa terkenal itu pintu masuknya bisa saja ikut Gading Pamukir atau ikut Mas Bayu atau suatu hari ikut Mas Akbar menjadi terkenal seperti itu. Kita amati saja ya. Dulu ada pernyataan ini dari Mbak Prigel. Mbak Prigel Anjarwening itu ya kan sudah punya kemampuan. Tapi setelah pentas dengan Mas Akbar itu menjadi banyak yang ngejob teman-teman. Hanya itu apakah memang sudah waktunya saat itu atau kebetulan ada chemistry dengan Mazda, akhirnya orang banyak yang tahu, oh suatu hari pakai itu lagi loh, pakai itu lagi. Kebetulan pentasnya itu chemistry-nya nyambung seperti itu loh teman-teman. Jadi intinya bahwa untuk menjadi terkenal itu, untuk menjadi keterima itu ya sinden-sinden seniman tuh mencari pintu masuk. Kapan ya saya ini? Padahal aku sakjane pinter, aku ya ayu, aku nyanyiku ya bagus, nariku ya bagus, kok aku urung iso terkenal, masih biasa-biasa saja. Ya tentunya itu selalu berdoa, kemudian ada pintu masuk, ada momen tertentu yang membuat seniman itu menjadi terkenal ya. Mungkin sinden-sinden yang terkenal itu mikir kapan ya saya tuh mulai disukai orang gitu. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Kalau ada kekurangan, ada salah, minta maaf. Dan mungkin kalau perlu ditambah monggo silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.